Apa yang Anda rasakan pada saat memiliki dan menaiki mobil-mobil mewah sebanyak ini? Mungkin Anda akan memakainya berganti-gantian setiap hari. Kalau saya sih belum pernah ya. Namun rasa-rasanya saya bisa membayangkan pada saat menaiki mobil sport dengan harga miliaran rupiah seperti ini akan merasa lebih gagah, kemudian mentereng, yang jelas penuh percaya diri. Karena mobil-mobil mewah seperti ini bisa menjadi bukti pencapaian diri yang sukses dan tajir. Sebelumnya mobil-mobil ini dimiliki oleh Arianto Bakri, namun sudah disita oleh Kejaksaan Agung. Ini terkait dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang memutus lepas terdakwa korporasi minyak goreng dalam perkara korupsi perizinan ekspor CPO. Uang 60 miliar rupiah digelontorkan untuk memutus lepas perkara ini. Dalam lanskap hukum dan birokrasi Indonesia, praktik pencucian uang oleh koruptor telah menjadi simfoni gelap yang mengiringi setiap langkah penyelewengan kekuasaan. Uang haram yang diperoleh dari suap dan gratifikasi tidak hanya disembunyikan melalui transaksi keuangan yang kompleks, tetapi juga melalui kolusi yang melibatkan berbagai elemen penegak hukum dan aparat negara. Kasus terbaru yang mencuat adalah penetapan 29 hakim sebagai tersangka korupsi selama periode 2011-2024 dengan nilai suap mencapai 107 miliar rupiah. Salah satu kasus menonjol melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nurianta, yang diduga menerima suap untuk mempengaruhi putusan dalam kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah. Di ranah perpajakan, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Aluntri Sambodo, dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena terbukti menerima suap dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Kasus ini mencerminkan bagaimana aparat pajak dapat terlibat dalam skema pencucian uang yang merugikan negara. Fenomena ini menggambarkan betapa pencucian uang oleh koruptor telah merasuki berbagai lini institusi negara, menciptakan jaringan kejahatan yang kompleks dan sulit diberantas. Upaya pemberantasan memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk penguatan sistem pengawasan, transparansi, dan penegakan hukum yang tegas. Melalui video ini, perspektif akan mengulasnya secara lengkap mulai dari definisi, tahapan, metode, indikator, dan deteksi, serta tantangan dan faktor risiko pencucian uang. Video ini juga akan membahas kerjasama internasional, data empiris, pencegahan, pemulihan aset, dan tren masa depan pencegahan pencucian uang. Yuk, kita mulai. Pencucian uang adalah tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga seolah-olah menjadi sah. Tujuan utamanya adalah agar harta tersebut tampak legal dan dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), pencucian uang mencakup segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. UU TPPU memberikan dasar hukum yang jelas untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Undang-undang ini menetapkan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat disidik, dituntut, dan diperiksa di pengadilan tanpa harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, predicate crime. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum, terutama jika pelaku tindak pidana asalnya tidak dapat ditemukan atau telah meninggal. Selain itu, UU TPPU juga mengatur mengenai lembaga yang berwenang dalam penanganan tindak pidana ini. Salah satunya adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang memiliki peran penting dalam mencegah dan mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Dengan adanya UU TPPU, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam memerangi pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya.
serta mendukung upaya internasional dalam menciptakan sistem keuangan global yang transparan dan akuntabel. Proses pencucian uang umumnya terdiri dari 3 tahapan utama: placement, penempatan, layering, pelapisan, dan integration, integrasi. Setiap tahap memiliki peran penting dalam menyamarkan asal-usul dana ilegal agar tampak sah. Pertama, placement, penempatan. Tahap ini melibatkan memasukkan dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan formal. Metode yang digunakan termasuk menyetorkan uang tunai ke rekening bank, membeli instrumen keuangan seperti obligasi atau asuransi, serta menyelundupkan uang tunai ke negara lain. Tujuannya adalah untuk menghindari deteksi oleh otoritas dengan memecah jumlah besar menjadi transaksi kecil atau menggabungkannya dengan dana sah. Kedua, layering pelapisan. Pada tahap ini pelaku melakukan serangkaian transaksi kompleks untuk memisahkan dana dari sumber aslinya. Contohnya termasuk transfer antar rekening di berbagai negara, pembelian dan penjualan aset berharga seperti properti atau kendaraan mewah, serta konversi mata uang. Tujuan utamanya adalah untuk menyulitkan pelacakan asal-usul dana oleh pihak berwenang. Ketiga, integration, integrasi. Tahap akhir ini melibatkan pengembalian dana yang telah dibersihkan ke dalam perekonomian sebagai aset yang tampak sah. Pelaku dapat menggunakan dana tersebut untuk investasi, pembelian properti, atau kegiatan bisnis lainnya. Dengan demikian, uang hasil kejahatan dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan. Memahami ketiga tahapan ini penting untuk mendeteksi dan mencegah praktik pencucian uang, terutama yang terkait dengan hasil kejahatan seperti korupsi. Pencucian uang merupakan proses kompleks yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal, seperti korupsi. Koruptor seringkali menggunakan berbagai metode dan strategi untuk menyembunyikan jejak keuangan mereka. Berikut adalah beberapa typologies dan metode yang umum digunakan. 1. Penggunaan perusahaan cangkang, shell companies. Koruptor sering mendirikan perusahaan cangkang di yurisdiksi dengan regulasi longgar untuk menyembunyikan identitas mereka dan mengalihkan dana ilegal. Perusahaan ini tidak memiliki aktivitas bisnis nyata dan digunakan untuk menyamarkan transaksi keuangan. 2. Trade-based money laundering, TBML. Metode ini melibatkan manipulasi faktur perdagangan internasional seperti over-invoicing atau under-invoicing untuk memindahkan dana lintas batas secara ilegal. TBML memungkinkan koruptor untuk menyamarkan aliran dana melalui transaksi perdagangan yang tampak sah. 3. Investasi dalam aset nyata, SET. Koruptor sering menginvestasikan dana ilegal dalam aset seperti properti, kendaraan mewah, atau karya seni. Aset ini dapat dengan mudah dijual kembali, memberikan legitimasi pada dana yang sebelumnya ilegal. 4. Penggunaan gatekeepers. Profesional seperti pengacara, akuntan, dan notaris dapat digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang dengan menyusun struktur keuangan yang kompleks atau menyembunyikan identitas pemilik dana. 5. Smurfing. Teknik ini melibatkan pemecahan jumlah besar uang tunai menjadi transaksi kecil yang tidak mencurigakan, kemudian disetorkan ke berbagai rekening bank untuk menghindari deteksi. 6. Penggunaan mata uang kripto. Mata uang kripto menawarkan anonimitas dan kemudahan dalam mentransfer dana lintas batas, menjadikannya alat yang menarik bagi koruptor untuk mencuci uang. Transaksi kripto sulit dilacak dan dapat dilakukan tanpa keterlibatan lembaga keuangan tradisional. 7. Penggunaan identitas palsu dan nomini. Koruptor dapat menggunakan identitas palsu atau menunjuk individu lain, nomini, untuk membuka rekening bank atau mendirikan perusahaan, sehingga menyulitkan pelacakan dana ilegal. 8. Penggunaan kasino dan perjudian. Kasino dapat digunakan untuk mencuci uang dengan membeli chip menggunakan dana ilegal, berjudi dalam jumlah kecil,
dan kemudian menukarkan chip tersebut dengan cek atau transfer bank, seolah-olah merupakan hasil kemenangan. 9. Penggunaan lembaga keuangan non-bank. Lembaga seperti perusahaan pengiriman uang atau koperasi simpan pinjam dapat digunakan untuk mentransfer dana ilegal tanpa pengawasan ketat seperti pada bank. 10. Penggunaan struktur keuangan kompleks. Koruptor dapat menciptakan jaringan perusahaan dan rekening bank yang kompleks di berbagai yurisdiksi untuk menyulitkan pelacakan aliran dana. 11. Penggunaan donasi dan amal. Lembaga amal atau donasi dapat digunakan untuk mencuci uang dengan menyamarkan dana ilegal sebagai sumbangan, yang kemudian dialihkan kembali ke pelaku melalui berbagai cara. 12. Penggunaan teknologi dan platform digital. Platform digital seperti e-wallet, aplikasi pembayaran dan marketplace dapat digunakan untuk mentransfer dana ilegal dengan cepat dan anonim. 13. Penggunaan produk investasi kompleks. Produk investasi seperti derivatif, obligasi atau reksadana dapat digunakan untuk mencuci uang dengan menyamarkan dana ilegal sebagai hasil investasi. 14. Penggunaan usaha tunai intensif. Bisnis yang menerima banyak pembayaran tunai, seperti restoran atau toko retail, dapat digunakan untuk mencampurkan dana ilegal dengan pendapatan sah. 15. Penggunaan perdagangan barang berharga. Perdagangan barang berharga seperti emas, berlian atau karya seni dapat digunakan untuk mentransfer nilai tinggi secara fisik dan menyamarkan asal-usul dana. 16. Penggunaan akun bank di luar negeri. Membuka rekening bank di negara dengan regulasi longgar atau kerahasiaan tinggi dapat digunakan untuk menyimpan dana ilegal dan menghindari deteksi. 17. Penggunaan skema Ponzi atau investasi palsu. Skema investasi palsu dapat digunakan untuk menarik dana dari investor dan mencampurkannya dengan dana ilegal, sehingga menyulitkan pelacakan. 18. Penggunaan perusahaan asuransi. Produk asuransi jiwa atau investasi dapat digunakan untuk mencuci uang dengan menyetorkan dana ilegal dan kemudian menariknya kembali sebagai klaim atau manfaat. 19. Penggunaan transaksi internasional. Transaksi lintas batas dapat digunakan untuk memindahkan dana ilegal ke yurisdiksi dengan pengawasan lemah, menyulitkan pelacakan dan penegakan hukum. Koruptor menggunakan berbagai metode dan strategi untuk mencuci uang, memanfaatkan kelemahan dalam sistem keuangan dan regulasi. Pemahaman yang mendalam tentang tipologis ini penting bagi otoritas dan lembaga keuangan untuk mendeteksi dan mencegah pencucian uang yang berasal dari korupsi. Pencucian uang hasil korupsi seringkali melibatkan pola transaksi yang kompleks dan tersamar. Untuk mengidentifikasi aktivitas semacam ini, lembaga keuangan dan otoritas pengawas menggunakan berbagai indikator dan metode deteksi. Pertama, indikator umum pencucian uang oleh koruptor, yaitu transaksi tidak sesuai profil ekonomi. Adanya transaksi dalam jumlah besar atau frekuensi tinggi yang tidak sejalan dengan profil ekonomi nasabah. Penggunaan rekening pihak ketiga. Dana hasil korupsi sering dialihkan melalui rekening atas nama individu atau entitas lain untuk menyamarkan asal-usulnya. Transaksi tunai dalam jumlah besar. Frekuensi setoran atau penarikan tunai dalam jumlah signifikan tanpa alasan yang jelas dapat menjadi indikasi aktivitas mencurigakan. Transfer ke yurisdiksi berisiko tinggi. Pengiriman dana ke negara atau wilayah yang dikenal memiliki regulasi anti pencucian uang yang lemah atau sebagai surga pajak. Investasi dalam aset bernilai tinggi. Pembelian properti, kendaraan mewah, atau barang berharga lainnya tanpa sumber dana yang jelas. Kedua, metode deteksi oleh lembaga keuangan dan otoritas, yaitu laporan transaksi keuangan mencurigakan, LTKM. Lembaga keuangan diwajibkan melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Peningkatan jumlah LTKM menunjukkan sistem deteksi yang lebih baik. Analisis pola transaksi. Penggunaan teknologi untuk memantau dan menganalisis pola transaksi yang tidak biasa atau kompleks.
Pemantauan individu berisiko tinggi. Fokus pada transaksi yang melibatkan pejabat publik atau individu dengan risiko tinggi lainnya. Kerjasama antar lembaga. Kolaborasi antara lembaga keuangan, PPATK, dan penegak hukum untuk berbagi informasi dan koordinasi dalam investigasi. Dengan memahami indikator dan menerapkan metode deteksi yang efektif, diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang hasil korupsi dapat lebih optimal. Pencucian uang merupakan tantangan serius dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun telah diterapkan berbagai regulasi dan strategi nasional, praktik ini tetap marak akibat sejumlah tantangan dan faktor risiko berikut. Pertama, tantangan utama praktik pencucian uang meliputi dominasi ekonomi berbasis tunai. Tingginya penggunaan transaksi tunai di Indonesia mempersulit pelacakan aliran dana ilegal, karena transaksi semacam ini sulit dideteksi oleh sistem perbankan. Kelemahan penegakan hukum, koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menghambat efektivitas penanganan kasus pencucian uang. Ketergantungan pada pendekatan follow the suspect. Fokus penegakan hukum yang lebih mengutamakan pelaku daripada aset hasil kejahatan mengurangi efektivitas strategi follow the money yang lebih tepat dalam konteks pencucian uang. Konflik kepentingan dalam implementasi. Adanya konflik kepentingan di tingkat implementasi menyebabkan lemahnya integritas dalam penegakan hukum, sehingga upaya pemberantasan pencucian uang menjadi kurang efektif. Kedua, faktor risiko yang harus dihadapi ketika memberantas pencucian uang, yaitu korupsi sebagai tindak pidana asal utama. Korupsi menempati posisi tertinggi sebagai tindak pidana asal dalam kasus pencucian uang di Indonesia, menunjukkan bahwa dana hasil korupsi seringkali dicuci untuk menyamarkan asal-usulnya. Yurisdiksi dengan regulasi lemah. Penggunaan rekening bank dan entitas di negara dengan regulasi anti pencucian uang yang lemah mempermudah pelaku dalam menyembunyikan dana ilegal. Inovasi teknologi keuangan. Perkembangan teknologi finansial seperti mata uang kripto dan platform pembayaran digital membuka celah baru bagi pelaku untuk mencuci uang tanpa terdeteksi. Mengatasi tantangan dan faktor risiko ini memerlukan pendekatan holistik, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah praktik pencucian uang. Pencucian uang merupakan kejahatan lintas batas yang memerlukan kerjasama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya. Salah satu forum utama dalam upaya ini adalah Financial Action Task Force, FATF, yang didirikan pada tahun 1999 oleh negara-negara G7 untuk menetapkan standar global dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. FATF telah mengeluarkan 40 rekomendasi yang menjadi acuan internasional dalam membangun rezim anti pencucian uang, APU, dan pencegahan pendanaan terorisme, PPT. Rekomendasi ini mencakup aspek hukum, kelembagaan, dan operasional yang harus dipenuhi oleh negara anggota. Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mengikuti standar internasional ini dengan menjadi anggota penuh FATF pada 27 Oktober 2023. Keanggotaan ini merupakan pengakuan atas efektivitas regulasi, koordinasi, dan implementasi rezim APU PPT di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah menjadi anggota Asia Pacific Group on Money Laundering, APG, sejak Agustus 1999, yang merupakan kelompok regional bergaya FATF. Keanggotaan ini memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi dalam evaluasi sejawat, mutual evaluation, dan mendapatkan masukan dalam memperkuat sistem APU PPT nasional. Kerjasama internasional juga tercermin dalam kolaborasi antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, dengan lembaga sejenis di negara lain.
Melalui pertukaran informasi dan koordinasi, PPATK dapat menelusuri aliran dana lintas negara yang mencurigakan, memperkuat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan keterlibatan aktif dalam forum internasional dan implementasi standar global. Indonesia berupaya menciptakan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan kepercayaan investor dan mitra internasional. Secara ringkas, data PPATK menunjukkan tingginya proporsi dugaan pencucian uang asal korupsi dalam laporan transaksi mencurigakan. Laporan tahunan PPATK 2023 menegaskan bahwa lembaga ini telah memproses ratusan hasil intelijen keuangan yang dikirim ke aparat penegak hukum, memperkuat pijakan empiris pemberantasan pencucian uang korupsi. Pada Desember 2023, PPATK menyampaikan 10 hasil analisis HA, di mana 222 HA atau 30,3% terkait dugaan korupsi menjadikannya predicate offense dominan dalam tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, pada September 2023, dari 616 HA yang dikirim ke penyidik, sebanyak 196 HA atau 31,8% juga mengindikasikan korupsi. Laporan tahunan 2023 mencatat 296 produk intelijen keuangan khusus kasus korupsi yang dikirim ke KPK, Kejaksaan, dan Polri, menegaskan sinergi antar lembaga. Sepanjang Februari 2025, PPATK menerima 3,6 juta lebih laporan, memperlihatkan tren kenaikan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Lalu, dalam siaran pers April 2025, PPATK mengungkap triliunan rupiah dana hasil kejahatan teridentifikasi melalui National Risk Assessment dengan korupsi sebagai faktor risiko utama. UNODC melaporkan kolaborasi dengan KPK untuk pelatihan Cross-Border Financial Investigations, diikuti 57 pejabat dari KPK, Kejaksaan, Polri, dan PPATK pada September 2022. Bahkan pada 28 Februari 2025, UNODC dan KPK menggelar training khusus untuk memperkuat kapasitas aparat dalam menyidik kasus pencucian uang korupsi. Dari hasil analisis ini, hampir sepertiga atau 30,3% terkait dugaan tindak pidana korupsi menggambarkan skala besar penyalahgunaan dana publik yang dibersihkan. Pencucian uang hasil korupsi di Indonesia terjadi di berbagai sektor, termasuk BUMN, pemerintahan, dan swasta. Berikut 3 studi kasus yang mencerminkan modus operandi di masing-masing sektor. BUMN, kasus PT Asuransi Jasindo. Budi Cajono, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasindo 2011-2016, didakwa menerima gratifikasi sebesar lebih dari 5 juta dolar Amerika dan 6,5 miliar rupiah melalui perantara. Dana tersebut berasal dari perusahaan reasuransi luar negeri dan disamarkan melalui transfer ke rekening pihak ketiga, termasuk Direktur Keuangan dan Kepala Divisi Keuangan Jasindo. Modus ini menunjukkan penggunaan struktur internal BUMN untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal. Pemerintahan. Kasus ex-pejabat Ditjen Pajak, Hangin Praitno Aji, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, didakwa menerima gratifikasi sebesar 29,5 miliar rupiah dari sejumlah wajib pajak. Dana tersebut digunakan untuk membeli 101 bidang tanah di berbagai wilayah dengan tujuan menyamarkan asal-usul kekayaan. Kasus ini menyoroti bagaimana pejabat pemerintah memanfaatkan aset properti untuk mencuci uang hasil korupsi. Swasta, kasus PT Duta Palma Group. Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group, terlibat dalam korupsi alih fungsi lahan hutan di Riau yang merugikan negara hingga 87 triliun rupiah. Dana hasil korupsi disalurkan melalui perusahaan-perusahaan di bawah grup tersebut dan disamarkan dalam bentuk aset serta rekening perusahaan. Kejaksaan Agung menyita aset senilai 301 miliar rupiah dalam kasus ini, mencerminkan skala besar pencucian uang di sektor swasta. Ketiga kasus ini menggambarkan beragam metode pencucian uang yang digunakan oleh pelaku korupsi di Indonesia, mulai dari transfer melalui pihak ketiga, investasi dalam aset properti,
hingga penggunaan struktur perusahaan untuk menyembunyikan dana ilegal. Pemahaman terhadap modus-modus ini penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan nasional, penguatan kelembagaan, dan sinergi antar instansi. Pencegahan, strategi nasional, dan digitalisasi. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sebagai kerangka kebijakan untuk mencegah korupsi yang menjadi tindak pidana asal TPPU. Stranas PK fokus pada 3 area utama: perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Aksi-aksi pencegahan korupsi untuk periode 2025-2026 melibatkan 67 kementerian lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 22 kabupaten kota, dengan penekanan pada digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penegakan hukum, tantangan dan kolaborasi. Meskipun telah ada kerangka hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Selama tahun 2024, dari 727 hasil analisis yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kurang dari 40% ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan kapasitas dalam penanganan kasus TPPU. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pendekatan berbasis risiko telah diterapkan dalam penegakan hukum TPPU. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi dan penanganan kasus berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan, sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara lebih efektif. Kolaborasi internasional. Indonesia juga aktif dalam kerjasama internasional untuk memerangi TPPU. Sebagai anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) sejak Oktober 2023, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan 40 rekomendasi FATF yang mencakup aspek hukum, kelembagaan, dan operasional dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU. Keanggotaan ini memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama global melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan mengintegrasikan strategi nasional, pendekatan berbasis risiko, dan kerjasama internasional, Indonesia berupaya memperkuat pencegahan dan penegakan hukum terhadap TPPU guna menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah kerugian negara akibat kejahatan keuangan. Pemulihan aset, asset recovery, merupakan proses hukum untuk mengidentifikasi, melacak, menyita, dan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal, terutama dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kerugian negara dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan. Mekanisme pemulihan aset yang dilakukan meliputi: 1. Perampasan berdasarkan putusan pengadilan, conviction-based asset forfeiture. Aset disita setelah pelaku dinyatakan bersalah melalui proses pidana. 2. Perampasan tanpa putusan pengadilan, non-conviction-based asset forfeiture. Aset dapat disita meskipun tanpa putusan pidana, berguna saat pelaku melarikan diri atau meninggal dunia. 3. Kerjasama internasional. Melalui perjanjian bilateral dan partisipasi dalam United Nations Convention Against Corruption (UNSCAC), Indonesia bekerja sama dengan negara lain untuk melacak dan mengembalikan aset yang disembunyikan di luar negeri. Tantangan yang dihadapi. Meskipun upaya pemulihan aset telah dilakukan, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti proses hukum yang kompleks, birokrasi dan prosedur hukum yang panjang dapat menghambat proses pemulihan aset, kerjasama internasional yang terbatas, perbedaan sistem hukum, dan kurangnya perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara menyulitkan pengembalian aset dari luar negeri. Kurangnya kapasitas dan sumber daya, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi,
dalam melacak dan menyita aset secara efektif. Upaya dan capaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menunjukkan komitmennya dalam pemulihan aset. Selama periode 2020-2024, KPK berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar 2,5 triliun melalui mekanisme asset recovery. Selain itu, pemerintah Indonesia sedang mengusulkan rancangan undang-undang perampasan aset kepada DPR untuk memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan efektivitas dalam mengembalikan aset hasil korupsi. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas institusi, dan memperluas kerjasama internasional, diharapkan proses pemulihan aset di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga kerugian negara akibat korupsi dapat diminimalisir. Memasuki tahun 2025, upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (TPPU) menghadapi tantangan baru seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan kompleksitas kejahatan keuangan. Berikut adalah beberapa tren utama yang diperkirakan akan membentuk lanskap anti pencucian uang di masa depan. 1. Integrasi kecerdasan buatan, SATAI dan pembelajaran mesin, ML. Institusi keuangan semakin mengadopsi AI dan ML untuk meningkatkan efisiensi dalam pemantauan transaksi, deteksi pola mencurigakan, serta mengurangi positif palsu dalam laporan aktivitas mencurigakan, SAR. 2. Pemanfaatan teknologi blockchain. Teknologi blockchain menawarkan transparansi dan keamanan dalam pencatatan transaksi, memungkinkan pelacakan aliran dana secara real-time dan mengurangi risiko manipulasi data. 3. Peningkatan kolaborasi antar lembaga. Kerjasama antara institusi keuangan, regulator, dan lembaga penegak hukum menjadi kunci dalam berbagi informasi dan strategi untuk mengidentifikasi serta mencegah aktivitas pencucian uang. 4. Penguatan regulasi terhadap aset digital. Dengan meningkatnya penggunaan mata uang kripto dan platform keuangan terdesentralisasi, DeFi, regulator di berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai memperketat pengawasan dan regulasi terhadap aset digital untuk mencegah penyalahgunaan dalam pencucian uang. Rias, adopsi teknologi RegTech. Teknologi regulasi RegTech membantu institusi keuangan dalam memenuhi kewajiban kepatuhan secara efisien melalui otomatisasi proses, analisis data canggih, dan pemantauan risiko secara real-time. Dengan mengadopsi inovasi teknologi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas dalam mencegah dan memberantas pencucian uang, serta menjaga integritas sistem keuangan nasional. Pencucian uang oleh koruptor bukan sekadar kejahatan finansial. Ia adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan integritas institusi negara. Kasus suap yang melibatkan hakim, pejabat pajak, pejabat BUMN, dan sebagainya menunjukkan betapa dalamnya korupsi telah merasuki sistem hukum dan birokrasi kita. Namun di balik kegelapan ini ada harapan. Upaya penegakan hukum yang tegas, transparansi dalam pengelolaan keuangan, dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk membongkar jaringan pencucian uang yang kompleks. Pendidikan anti korupsi dan penguatan nilai-nilai integritas harus ditanamkan sejak dini, agar generasi mendatang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Epilog ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan panggilan untuk bertindak. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga akuntabilitas dan menuntut transparansi dari para pemimpin kita. Hanya dengan kesadaran kolektif dan tindakan nyata, kita dapat membangun Indonesia yang bebas dari korupsi dan pencucian uang. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar agar suara Anda terkait hal ini semakin nyaring terdengar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa dalam video selanjutnya.